dan juga dari SMK Ma'arif NU A1 Aji Barang. Selamat datang SMK Muhammadiyah 3 Metro. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Bapak Ajis Muslim, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya di forum ini, Bapak ya. Dari SMK Negeri 4 Madiun. Betul, Pak? Bapak Soeharto ya, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Tuhan Yang Esa masih diberi kesempatan dan diizinkan untuk bisa bertemu di forum video conference pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Sulipan MPD dari TEDC dan juga Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perlu saya sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak yang telah waktu yang barangkali sangat sibuk ini untuk meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan pada video conference hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya kali ini saya akan memulai video conference dengan materi pembuatan video project based learning, pembelajaran berbasis project yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Sulipan MPD dari TEDC Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini pembukaan dilanjutkan dengan paparan oleh Bapak Dr. Sulipan MPD, kemudian tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini diberi kelancaran, kemanfaatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu langsung aja paparan dari Bapak Dr. Sulipan MPD dari TEDC Bandung yang mengangkat tema pembuatan video project based learning atau pembuatan video pembelajaran berbasis project, entah itu project berupa barang ataupun jasa. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya mohon maaf ini karena sedang sedang mengerjakan tugas yang lain, juga dengan 2 laptop ini di hadapannya ini, jadi agak terbagi-bagi. Yang mana ini sebelumnya saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf juga bahwa kemarin untuk yang PJBL, Project Based Learning, itu dibuat grup sendiri khusus PJBL, karena tadinya kita pikir tiap sekolah itu tugasnya beda-beda. Namun ternyata sekarang campuran, jadi tiap sekolah itu ada yang dapat Project Based Learning maupun pembelajaran. Mungkin ada juga yang dapat yang pengembangan karakter ya. Tapi kemarin sudah saya sempat untuk membuat grup, dan di grup ini untuk memudahkan supaya fokus di dalam project based learning. Dan juga saya sudah share untuk yang PowerPoint tentang project based learning. Yang PowerPoint yang pertama dulu project based learning-nya itu masih ada project based learning berdasarkan teori-teori yang ada di internet ataupun di buku. Ya, tapi setelah saya konsultasikan dengan Pak Farid dari SMK Raden Umar Said, maupun kemarin diskusi langsung di jurusan TOEIC di SMKN 1 Cimahi, itu dipilih yang satu, yaitu yang lebih praktis begitu. Dan juga kemarin ini saya terima kasih apresiasi kepada Bu Verga yang sudah mengirimkan naskah dan juga story lainnya ya. Cepat sekali itu Bu Verga itu. Jadi terima kasih sekali, bagus. Kemudian juga Pak Fakhrudin ya dari SMK Wisda Karya. Ya, jadi ini mohon maaf juga belum sempat membaca detail karena ini sambil bekerja yang lain. Seharian ini masih Zoom meeting. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi untuk pengenalan mengenai project based learning.
tentunya Bapak dan Ibu sudah paham, tapi untuk diwujudkan dalam bentuk video, ya ini membutuhkan banyak arahan dari Pak Ramadan. Ya, jadi nanti kita akan diskusikan dan kita sepakati beberapa hal dengan minta masukan dari Pak Ramadan yang sudah memang sudah profesinya di dalam pembuatan video. Ya, kalau saya membuat video, membantu teman-teman juga sudah pernah. Itu karena saya juga sebagai narasumber karya inovatif, tapi untuk kenaikan pangkat guru gitu ya. Jadi dari situ Pak Ramadan. Kan izin untuk memaparkan apa yang sudah saya share ke teman-teman kemarin PowerPoint-nya. Baik Pak Ibu, jadi ini sudah saya share kemarin. Ini project based learning dari beberapa teori ya. Jadi kalau dari teori-teori ini kan kita sudah tahu bahwa project based learning itu bukan hal baru ya, bukan hal baru. Kemudian kita kemarin juga sudah mengikuti sosialisasi yang kurikulum 2013 maupun yang sosialisasi program SMK Center of Excellence COE, tentunya sudah mengenal apa itu teaching factory. Nah, kemudian yang ini diharapkan ada project based learning versi SMK ya, versi direktur SMK. Jadi mungkin yang sudah saya berikan kemarin tahapan-tahapannya itu ada yang masih murni sesuai dengan teori-teori ini, tapi dengan pertimbangan supaya seragam, maka yang langkah-langkah yang berdasarkan teori itu sudah saya hilangkan saja supaya kita fokus sesuai dengan langkah-langkah yang kita sepakati bersama hari ini. Jadi tujuannya ini adalah untuk membuat video pembelajaran berbasis proyek, ya bahasa Indonesia yang baku itu proyek, ya tapi banyak yang menulis proyek gitu. Nah, untuk kurikulum merdeka yang nanti untuk SMK mulai disosialisasikan, ada Bintek itu insya Allah tanggal 24 Mei. Kemudian di sini hanya memberikan contoh prosedur pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan kurikulum merdeka 2021. Ya, jadi kita fokus di situ. Prosedurnya yang untuk di SMK kemarin sudah saya share. Ini apa nih Bu? Yang pertama ini tentang prosedur pembelajaran berbasis proyek dengan produk atau proyeknya itu berupa barang. Ya, saya lihat di sini umumnya produknya berupa barang, kecuali yang otomotif, yang TKR itu kan servis layanan ya. Jadi diawali ini proyeknya atau prosedurnya menerima pesanan produk dari konsumen atau mitra usaha. Kalau punya mitra industri ya dari mitra industri, itu yang seperti sampaikan Pak Dirjen, diharapkan sekolah kan punya mitra kerja yang bisa memberi order. Kemudian ada analisis produk, ya, ada analisis produk atau proyek, di mana kalau ada pesanan dari konsumen atau mitra usaha, tentunya kita tidak bisa langsung mengatakan oke, bisa sekian hari, gitu ya. Tentunya akan kita analisis dulu, yaitu kemampuan. Pertama, kemampuan gurunya, apakah gurunya bisa, ya, apakah kemampuan siswanya bisa, sumber dayanya tersedia, apakah punya peralatan, mesinnya, ya, apakah tersedia, bahannya apakah tersedia di sekitar sekolah. Kemudian kalau semuanya sudah dianalisis, baru kita bisa menentukan, oh ini dikerjakan berapa lama waktu pengerjaan. Nah, jadi dalam analisis produk itu kalau sudah dianalisis baru deal, ya, baru deal. Jadi setelah dianalisis kemudian deal, pesanan sanggup dikerjakan, barulah kemudian merancang produk. Ya, kalau di Buberga itu misalkan membuat kontrol untuk yang lingkup teknik otomasi industri, tentunya merancang rangkaiannya seperti apa, penggunaannya nanti untuk apa. Barulah setelah dirancang, membuat produk. Mungkin nanti yang paling banyak untuk waktunya yaitu di membuat produk ini, karena di sini ada langkah-langkah bagaimana membuat ini paling banyak waktunya. Kemudian memeriksa proyek, ya kalau di dalam teori itu namanya mengevaluasi, ya memeriksa
kemudian uji coba, itu kan mengevaluasi. Itu sebenarnya kalau di industri itu kontrol kualitas atau quality control. Barulah kalau sudah lolos dari sisi kualitas, produk dikemas, dikirim, atau kalau langsung akan diserahkan ya ada finishing, ya, kemudian dikirim, ya, setelah dikemas dikirim dan menyerahkan kepada konsumen. Nah, ini yang berupa barang. Yang keduanya, misalkan otomotif, perhotelan, begitu, mungkin prosedurnya tidak seperti itu. Karena kalau yang jasa, itu kesiapan itu sudah ada. Yang misalkan perhotelan, itu kan hotelnya sudah ada. Otomotif, ya, bengkel otomotifnya yang memang dipersiapkan untuk perbaikan sepeda motor, perbaikan mobil, itu tentunya sudah ada. Ya, jadi prosesnya itu berbeda dengan yang pembuatan produk yang berupa barang. Jadi di sini dimulai dari menerima konsumen yang membutuhkan layanan jasa, kemudian verifikasi ketersediaan layanan jasa. Jadi misalkan di otomotif ada mobil datang, kemudian tentunya ada yang datang itu ganti oli saja, ada yang kemudian misalkan servis, ya tune up, ada yang misalkan perbaikan rem. Nah, tentunya dari pihak bengkel itu memperkirakan bisa atau tidak, ya, dan waktunya berapa lama. Kalau kita di Tunas Toyota ataupun di bengkel resmi Honda dan sebagainya, itu begitu kita masuk, kemudian dicek kerusakannya apa, itu di kantor di kantor penerimaan konsumen itu, ya, itu sudah ada kan, itu sudah ada boardnya. Kerusakan ini waktunya berapa jam dikerjakan, biayanya berapa. Itu sudah ada, sudah standar itu kalau di bengkel Tunas Toyota. Jadi seperti itu. Baru kalau sudah disepakati oleh konsumen, ya, biayanya berapa, dan nanti mobil misalkan bisa diambil jam berapa, begitu. Kemudian montirnya, mekanik menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan kerusakannya apa. Kemudian melayani jasa sesuai permintaan konsumen dan prosedur yang ditentukan. Jadi di sini juga yang kalau di produksi barang, ini yang namanya membuat barang, ya, kalau di jasa berarti melayani, memperbaiki mobil. Kalau di hotel juga silahkan masuk ke kamar dan sebagainya. Kemudian kalau mobil sudah diperbaiki, kemudian baru memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Di bengkel-bengkel resmi itu biasanya ada supervisor yang ngecek, ya. Ini di bengkel resmi, ya. Ini kita seolah di bengkel resmi itu yang ngecek tentu yang jadi supervisor itu guru. Itu sebagai kontrol kualitas. Kemudian kalau di hotel, perhotelan, di sini tentunya supervisor mengecek layanan kamarnya sudah rapi, kemudian makannya juga sudah bagus, ya, dan kemudian mengakhiri layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen. Biasanya kalau di bengkel-bengkel resmi itu kemudian ada di telepon bagaimana kesannya pada waktu tadi memperbaiki mobil. Kalau di hotel itu kita diminta mengisi kuesioner, begitu, ya. Ini kondisinya di dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini tadi adalah pelaksanaan pekerjaan yang memang real atau nyata seperti yang ada di industri atau di dunia kerja. Nah, ini nanti perlu kita sepakati, ya. Mohon masukan dari Pak Don. Karena ini pembelajaran berbasis proyek, ini tentunya pada waktu analisis produk ataupun merancang produk, itu guru menugaskan siswa. Ini apakah nanti perlu ditunjukkan? Enak, coba ini, coba kamu perkirakan bisa nggak dibuatnya dan berapa lama. Kalau sudah, ya, misalkan HP, dulu ada contoh yang konsumen membawa HP, siswanya yang analisis, oh ini rusaknya ini. Ya, ini butuh waktu sehari, besok bisa diambil. Itu oleh siswa, itu kan dari guru yang menugaskan. Ya. Kemudian waktu membuat produk ataupun memeriksa proyek, itu tentunya karena itu pembelajaran, Bapak dan Ibu, videonya, ya. Apakah perlu nanti itu guru memberi penguatan hasil kerja siswa? Ya, jadi setelah selesai, kemudian di videonya itu ada disisipkan caption atau narasi. Nah, ini tadi produk sudah dibuat dengan langkah-langkah seperti ini dan hasilnya bagus. Ya, itu kalau pembelajaran kan begitu, penguatan guru, namanya guru begitu. Kalau di bengkel yang sebenarnya, ya, itu mungkin tidak ada. Di bengkel kayu itu mungkin tidak ada. Kalau
yang benar ya produk selesai serahkan ke konsumen, beres. Tapi karena ini pembelajaran berbasis proyek, apakah perlu nanti guru memberi penguatan. Kemudian juga di akhir, setelah beres semuanya, di akhir video, ya, ini mungkin perlu evaluasi dan penyimpulan oleh guru. Ya, jadi